warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keristo Nugraha dengan NIM 41523010117. Saya ingin mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Etika Kepemimpinan. Oke, di sini ada slide pertamanya, ada etika kepemimpinan dengan nama saya sendiri yang dibuat. Terus di slide selanjutnya, bagaimana pemimpin harus bertindak adil dan bertanggung jawab. Bagaimana menurut Anda? Latar belakang yaitu ialah kepemimpinan bukan hanya soal strategi dan kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut integritas moral. Etika dalam kepemimpinan berperan penting dalam membentuk kepercayaan, loyalitas, dan motivasi anggota tim. Seorang pemimpin yang etis akan menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusannya. Tanpa nilai-nilai etika, organisasi rentan terhadap konflik internal, ketidakstabilan, serta penurunan reputasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemimpin untuk mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan demi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Oke, rumusan masalah dari artikel saya ialah bagaimana prinsip keadilan dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan dan perlakuan terhadap anggota tim. Apa saja bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin dalam konteks organisasi. Bagaimana dampak penerapan etika kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab terhadap motivasi dan kinerja anggota tim? Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan etika kepemimpinan di organisasi? Dan bagaimana strategi meningkatkan kesadaran dan mengimplementasi etika kepemimpinan bagi para pemimpin organisasi? Tujuan penelitiannya ialah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan oleh pemimpin dalam pengambilan keputusan dan perlakuan terhadap anggota tim. Terus yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemimpin dalam organisasi. Ketiga, menilai pengaruh etika kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab terhadap motivasi dan kinerja tim. Yang keempat, mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan etika kepemimpinan. Dan yang kelima, merumuskan strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi etika kepemimpinan dalam organisasi. Oke, selanjutnya adalah pembahasan. Etika kepemimpinan merupakan fondasi moral yang membimbing pemimpin dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Pemimpin yang beretika menjunjung tinggi kejujuran, integritas, keadilan, dan penerapan prinsip keadilan. Dalam kepemimpinan mencakup keadilan distributif, prosedural, dan interaksional yang semuanya bertujuan menciptakan suasana kerja yang adil dan harmonis. Tanggung jawab pemimpin mencakup akuntabilitas terhadap keputusan, pengembangan sumber daya manusia, serta perlindungan terhadap kesejahteraan tim. Selain itu, transparansi dan komunikasi terbuka menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menciptakan budaya kerja yang sehat. Model kepemimpinan seperti transformasional, pelayan, dan demokratis menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam memperkuat hubungan antara pemimpin dan pengikut. Terus, di sini ada metodologi penelitiannya. Saya membuat tiga, tiga kelas, yaitu kelas pertama kriteria, kelas kedua kepemimpinan etis, dan yang terakhir kepemimpinan tidak etis. Di kelas kriteria, jika penggunaan kekuasaan dan pengaruh, kepemimpinan etis itu biasanya untuk melayani pengikut dan organisasi. Dan sebaliknya, untuk kepemimpinan yang tidak etis, untuk memuaskan kebutuhan pribadi dan tujuan karir. Dan selanjutnya ada kriteria berterima kasih. Untuk kepemimpinan etis, itu untuk berupaya menyeimbangkan dan mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan. Namun, untuk kepemimpinan tidak etis, lebih memilih suasana partner yang paling menguntungkan. Dan selanjutnya ada kriteria pengembangan visi, ya, di mana untuk kepemimpinan etis, untuk menyampaikan visi berdasarkan masukan para pengikut mengenai kebutuhan mereka. Lalu di kepemimpinan tidak etis, untuk mempublikasikan visi tanpa mempertimbangkan masukan pengikut. Dan selanjutnya di kriteria terakhir ialah perilaku, di mana kepemimpinan etis untuk menjadi panutan dan role model perilaku etis.
Ya sebagaimana kita mencontoh perilaku baik ya harus kita ikutin. Dan kepemimpinan tidak etis mengabaikan etika dan perilaku yang tidak menjadi contoh yang baik. Lalu dalam analisis saya membuat suatu kelas diagram yang saya sebut sendiri dari etika kepemimpinan, bagaimana pemimpin harus bertindak adil dan bertanggung jawab. Yang faktor pertama, yang paling atas itu etika kepemimpinan. Prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab, dan prinsip integritas. Dan metodenya bisa kita terapkan untuk etika dan evaluasi perilaku. Lalu di bawahnya itu ada tiga. Yang pertama keadilan, tanggung jawab, dan integritas jujur. Bagaimana sih cara membacanya? Jadi kalau misalkan kita mau menjadi pemimpin yang baik, adil, dan bertanggung jawab, kita harus memiliki ketiga-tiganya ini dari keadilan, tanggung jawab, dan integritas jujur. Keadilan dalam bentuk apa keadilannya? Bisa dalam perlakuan adil, kesempatan setara, transparansi kebijakan. Ini kita bisa melakukannya ke semua orang itu yailah jalankan keadilannya dan buat keputusan yang paling seadil-adilnya. Dan juga tanggung jawab. Bagaimana kita bisa menerapkan tanggung jawab itu ialah dengan akuntabilitas keputusan, pengembangan bawahan, dan penggunaan kekuasaan bijak. Dan penerapannya ialah ambil ambil tanggung jawab yang menurut Anda benar. Walaupun Anda benar, tapi itu selamanya ya tidak benar juga. Jadi kita harus benar-benar menanggung jawabkan apa yang sudah kita membuat keputusan dan kita harus berani mengambil risiko. Dan selanjutnya ada pertanggungjawaban keputusan. Yang sudah yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus berani pertanggungjawabkan keputusan kita. Dan terus ada integritas kejujuran, yaitu menjadi teladan, konsistensi kata tindakan, komunikasi terbuka jujur. Penerapannya ialah tunjukkan integritas dan lakukan komunikasi terbuka. Oke, kesimpulan dari artikel saya ialah etika kepemimpinan memegang peran penting dalam menciptakan organisasi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Pemimpin yang adil dan bertanggung jawab mampu meningkatkan kepercayaan loyalitas serta motivasi anggota tim. Prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan dan perlakuan yang setara menjadi kunci untuk membangun lingkungan kerja yang harmonis. Sementara itu, tanggung jawab mencakup akuntabilitas terhadap keputusan pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan kekuasaan secara bijak. Penerapan etika kepemimpinan yang konsisten tidak hanya meningkatkan kinerja tim, tetapi juga memperkuat reputasi organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesadaran dan pelatihan etika bagi pemimpin perlu ditekankan secara terus-menerus sebagai fondasi kepemimpinan yang kuat dan bermoral. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.